Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiate dengan NIM 200201602046. Saya dari Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung D4, kelas A. Saya akan menjelaskan tentang teknologi perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan konstruksi. AutoCAD. AutoCAD merupakan software yang dirancang untuk mendesain atau menyusun gambar dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Software ini umumnya dipakai untuk membuat desain rumah. Arsitek kerap memanfaatkan software AutoCAD ini untuk membuat sketsa rumah atau bangunan yang akan ia buat. Selain arsitek, pengguna umum AutoCAD adalah orang yang bergelut di dunia teknik sipil, listrik, dan mesin. AutoCAD memungkinkan penggunanya untuk membuat beraneka ragam desain seperti desain pesawat terbang, mobil, dan mesin. Karena kegunaannya yang beragam itu, software AutoCAD sangat populer sejak dirilis pada tahun 1982. Perusahaan pengembang AutoCAD juga terus melakukan pembaruan pada sistem kerja software ini. Manfaat AutoCAD: mempersingkat waktu, mempermudah didokumentasikan, mempermudah editing, desain lebih akurat, menambah value dan kompetisi di CP, mempermudah pengerjaan gambar, hasil gambar dapat digunakan sebagai portofolio, membuka peluang pekerjaan sebagai drafter lepas, mengenal logika sebuah desain atau gambar teknik, dapat meningkatkan gaji. SketchUp. SketchUp yaitu aplikasi berupa model 3 dimensi intuitif yang memungkinkan kita membuat dan mengedit model 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan teknik cara push and pull yang telah dipatenkan. Menggunakan perangkat push and pull, desain dapat mengubah permukaan datar apapun menjadi bentuk 3 dimensi. Yang bisa Anda lakukan yaitu klik pada objek dan setelah itu seret sampai Anda menyukai apa yang Anda lihat. SketchUp merupakan program yang dipakai untuk berbagai proyek, serta model 3 dimensi seperti arsitektur, desain interior, arsitektur landscape, desain video game, dan desain yang berhubungan. Manfaat SketchUp: antarmuka yang menarik dan sederhana, mudah digunakan bahkan untuk pemula, banyak macam open source serta plugin yang mendukung kinerja SketchUp. Ada fungsi untuk bisa mengimpor ekstensi file seperti 3 dimensi, DWG, PDG, JPG, dan lain-lain. Aplikasi ringan dijalankan pada komputer standar. SAP 2000. SAP 2000 merupakan program untuk perhitungan kekuatan struktur, khususnya bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan jembatan. Program ini sangat diminati oleh semua civil engineer karena sangat mudah dipelajari dan simpel digunakan. Bayangkan sebelum adanya program SAP 2000 ini, para civil engineer sering menggunakan rumus analisis untuk yang membutuhkan waktu lama. Setelah adanya program ini dapat mempercepat hasil dari analisis. Kinerja dari SAP 2000 ini adalah membuat model-model struktur atau portal bangunan, kemungkinan diberi beban-beban kerja seperti beban hidup, beban mati, beban gempa, beban angin, dan sebagainya. Output dari program ini adalah momen, gaya geser, dan gaya normal yang diperlukan untuk keperluan mendesain kebutuhan tulangan pada elemen struktur. Karena software ini merupakan ikonnya orang teknik sipil, software ini merupakan bukti kemajuan teknik sipil dari segi analisis struktur. Manfaat SAP. Manfaat program SAP 2000 dalam dunia konstruksi adalah sangat besar. Dengan adanya software penunjang ini, perhitungan yang rumit menjadi mudah, akan tetapi kita tidak boleh lepas dari konsep engineering, karena program SAP hanya program yang butuh pengendalian pemakaiannya.
Sebelum Anda mempelajari SAP sewajarnya, Anda mengerti konsep engineering. Dengan adanya program SAP 2000, banyak bangunan yang tinggi-tinggi dan rumit dihitung dengan program SAP 2000 dengan tepat dan tetap oleh engineer. Untuk memakai program SAP 2000 atau menghitung gedung minimal sekali konsep engineering harus mengerti, misalnya konsep struktur, beton, konstruksi, baja, dan lain-lain. Arsiket. Arsiket adalah software untuk desain arsitektur yang dikembangkan oleh Grabsoft. Arsiket menggunakan konsep virtual building atau bangunan virtual yang akan mewujudkan bentuk 3 dimensi dari desain 2 dimensi yang dibuat. Para arsitek akan bisa mempercepat pekerjaan mereka dengan menggunakan arsiket. Berbagai template desain telah disiapkan dan cukup banyak plugin yang disiapkan oleh Graphisoft untuk menunjang pengembangan desain. Manfaat arsiket. Selain untuk mempercepat dan memudahkan pekerjaan, software ini juga dapat memberikan ketepatan yang lebih presisi dibandingkan kerja manual. Tekla struktur adalah aplikasi permodelan 3 dimensi yang mampu mendesain bermacam bentuk struktur fabrikasi mulai dari baja, beton, atau berbagai jenis material lainnya. Kita dapat memperoleh analisa dan hasil perhitungan, gambar, laporan, atau output lainnya dari satu model struktur. Manfaat Tekla yaitu software dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan model struktur. Tekla struktur adalah software permodelan multimaterial dan multiproses. Kita dapat menentukan dan menganalisa dalam suatu model 3 dimensi yang serupa, memperbaiki secara akurat semua pekerjaan struktur. Semua perubahan secara otomatis update sewaktu-waktu, dilakukan revisi permodelan dengan waktu singkat dan kemampuan mengoperasikan, memberikan hasil manajemen proyek yang efisien. SIP Arsitek. SIP Arsitek adalah perangkat lunak desain profesional yang dapat membantu menghasilkan desain 3 dimensi. Selain itu, SIP Arsitek ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan desain 2 dimensi. Program ini diciptakan untuk pasar home design software profesional dan merupakan objek berbasis 3 dimensi pertama sistem CAD dengan prinsip desain objek cerdas. Manfaat software ini mampu desain dengan cepat, membuat rancangan sesuai dengan praktek bangunan standar. Ketika menggambar dinding pada program ini, program secara otomatis membuat model 3 dimensi dan menghasilkan daftar bahan. Program ini bisa mendesain untuk fotorealistis, rendering artistik, dan tour virtual untuk membantu klien memvisualisasikan desain. Revit Autodesk merupakan salah satu program yang dimiliki publisher terkenal Autodesk. Revit adalah software yang digunakan untuk membuat desain yang berbasis 3 dimensi dan mendukung program BIM, Building Information Modeling. Dengan Revit Autodesk, kita dapat merancang bangunan seperti struktur, arsitektur, hingga MEP secara terintegrasi. Manfaat Revit Autodesk. Desain yang lebih efisien. Revit Struktur merupakan program bantu dari Autodesk berbasis Building Information Modeling. Revit Parametric Engineer. Vectorworks Arsitektur. Vectorworks Arsitektur merupakan salah satu software untuk mendesain 2 dimensi dan 3 dimensi. Dengan software Vectorworks Arsitektur, pengguna software ini dapat mengubah sketsa ke BIM, Building Information Model. Apabila pada software lain kreativitas menggunakan
pengguna terbatas. Pada software ini, pengguna bebas menggunakan ide kreatifnya untuk mendesain gambar. Software Vectorworks arsitektur memungkinkan pengguna untuk mempertahankan kebebasan kreatif yang memberikan kemudahan bagi semua orang yang terlibat dalam proyek untuk bekerja bersama secara efisien. Manfaatnya, dengan Vectorworks Architect, pengguna dapat membuat building information model tanpa mengubah proses desain pilihan pengguna. Dengan Vectorworks Architect, pengguna dapat mengembangkan ide desain dengan mudah dan tepat dengan satu aplikasi. Pada aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah berpindah dari konsep desain untuk dokumentasi teknis. Dengan kemampuan building information model, software ini membantu pengguna untuk memperkecil biaya. Softline atau Archicad adalah software BIM terbaik yang dikembangkan oleh Graphsoft untuk arsitek yang bekerja di industri konstruksi. Teknik arsitektur. Arsitektur Engineering Construction atau AEC untuk merancang bangunan dari fase konseptual hingga fase konstruksi. Ecotech merupakan software analisa bangunan yang paling inovatif saat ini, yang mengintegrasikan permodelan 3 dimensi dengan berbagai analisa dan simulasi performa bangunan. Berbagai fitur analisa dan simulasi diaplikasikan secara interaktif. Setiap perubahan pada desain secara interaktif akan terbaca dampaknya. Manfaatnya, mampu menerapkan program ini langsung di realita yang ada di lapangan, mampu memberikan gambaran solusi di lapangan atau atas permasalahan tata cahaya yang ditemukan. Diharapkan mahasiswa mampu menciptakan suatu keadaan ruang yang dinamis dan harmonis sesuai dengan keinginan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Saya harapkan saran dan kritik dari teman-teman semua. Apabila ada saran dan kritik, silahkan komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.